Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Anak-anak ibu khususnya kelas 8. Ibu akan melanjutkan materi selanjutnya, mata pelajaran matematika, tentang barisan dan deret aritmetika. Nah, tujuan pembelajaran kita untuk kesempatan kali ini adalah yang pertama, kalian dapat menjelaskan pengertian pola bilangan, barisan, dan deret. Tujuan pembelajaran yang kedua, kalian dapat menentukan rumus suku ke N barisan aritmetika dan rumus jumlah suku ke N dengan teliti. Tujuan pembelajaran yang ketiga, kalian dapat menerapkan konsep barisan dan deret aritmetika dalam menyelesaikan masalah sesuai dengan rumus secara mandiri. Nah, kita langsung masuk ke materi. Baiklah, Ibu akan mengingatkan tentang pengertian pola bilangan. Pola bilangan adalah sekumpulan bilangan yang memiliki pola yang sama dan teratur. Ini adalah contoh pola bilangan, ya, contoh-contoh pola bilangan. Yang pertama pola bilangan ganjil, yang kedua pola bilangan genap, pola bilangan persegi, pola bilangan persegi panjang, pola bilangan segitiga, pola bilangan segitiga Pascal, dan yang terakhir pola bilangan Fibonacci. Nah, berikut ini adalah contoh pola bilangan ganjil. Tentunya kalian sudah tahu ya. 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Suku pertamanya adalah 1, suku keduanya adalah 3, suku ketiganya adalah 5, dan seterusnya. Rumus pola bilangan ganjil adalah 2n dikurang 1. Selanjutnya adalah pola bilangan genap. 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Kalian tentu sudah paham ganjil dan genap, ini sering sekali kita dengar, sering sekali kita pelajari dimulai dari kalian SD. U1 atau suku pertamanya adalah 2, suku keduanya adalah 4, U3 atau suku ketiganya adalah 6, dan seterusnya. Nah, rumus suku ke N pola bilangan genap adalah UN sama dengan 2 kali N. Lanjut kita ke contoh yang ketiga, pola bilangan persegi. Nah, bilangan ini juga sering kali kita pakai atau kita gunakan. Contohnya, suku pertama adalah 1, suku kedua 4, suku ketiga 9, suku keempat 16, 25, 36. Nah, itu adalah pola bilangan persegi dengan rumus suku ke N-nya sama dengan N kuadrat. Nah, gambar berikut adalah gambar pola bilangan persegi panjang. Kalian bisa lihat di sana, untuk U1 sama dengan 2. Satu barisnya, 2 kolomnya. Ya. Untuk U2, 6. 2 barisnya, 3 kolomnya. Untuk U3 atau suku ketiga, itu adalah 12. Dan U4 adalah 20. Kalian bisa lihat polanya di sini. Untuk U1, 1 kali 2. U2, 2 kali 3. Nah, rumus UN-nya, UN, pola bilangan persegi panjang, sama dengan N dikali N tambah 1. Berarti kalau suku kedua, 2 dikali 3. Suku ke-10, 10 dikali 11, sama dengan 110. Nah, seperti itu. Berikut adalah pola bilangan segitiga. Di situ digambarkan bulat-bulatnya dibentuk seperti segitiga. U1-nya 1, U2-nya 3, U3-nya 6, U4-nya 10, dan seterusnya. Berarti kalau U5, titik-titik di bawahnya ada 5. Nah, coba kalian lihat, mungkin mudah untuk menggambar selanjutnya. Ibu yakin kalian pasti bisa. Tapi kalau seandainya yang ditanya U20, apakah kalian bakal menggambar titik-titik yang di bawahnya 20, baru naik ke atasnya lagi membentuk segitiga? Tentunya pasti bakalan lama ya. Nah, itulah gunanya rumus. Inilah rumus pola bilangan segitiga. UN sama dengan N dikali N tambah 1 dibagi 2. Berarti kalau U5 sama dengan 5 dikali 5 tambah 1, 6. Berarti 5 dikali 6 dibagi 2. 5 kali 6, 30. 30 dibagi 2, hasilnya 15.
Baik anak-anak Ibu, ini adalah pola bilangan segitiga Pascal. Nah, lihat di atasnya titik puncaknya 1, baris yang kedua 1, 1. Baris yang ketiga 1, 2, 1. Loh kok ada 2 Ibu? Ini 2 ini dari baris yang kedua ini, 1 tambah 1, 2. Kemudian baris yang keempat, 1. 1 tambah 2, 3. Kemudian di sini 2 tambah 1, 3. Kemudian 1 turun. Hanya 1, 3, 3, 1. Ini baris keempat. Baris kelima, 1, 4, 6, 4, 1. Dari mana 4? Dari 1 ditambah 3. Dari mana 6? 3 tambah 3, 6. Dari mana 4? 3 tambah 1, 4. Kemudian 1 turun. Nah, suku pertama, bukan yang ini ya, suku pertama, ini setelah dijumlah-jumlahkan, itulah suku pertama dari pola bilangan segitiga Pascal. Suku pertama adalah 1, suku kedua 2, suku ketiga 1 tambah 2 tambah 1, 4. Suku ketiga, maksud Ibu, suku keempat 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1, 8. Suku kelima, 1 tambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 1, 16. Nah, ditemukanlah rumus suku ke N dari segitiga Pascal ini adalah 2 pangkat N dikurang 1. Nah, Ibu contohkan, bagaimana Bu kalau baris ke-6 atau suku ke-6? Berarti U6 sama dengan 2 pangkat N-nya ganti 6. 2 pangkat 6 kurang 1. 6 kurang 1, 5. Berarti 2 pangkat 5. Berarti suku ke-6 sama dengan 2 pangkat 5. Berapa sih 2 pangkat 5? 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Sama dengan 32. Nah, ini contoh yang ketujuh, pola bilangan Fibonacci. Pola bilangan Fibonacci ini dimulai dari angka 1 dan 1, 2 bilangan di awal. Nah, untuk suku selanjutnya adalah 2 bilangan terakhir ditambahkan. 1 tambah 1, 2. Kemudian, suku selanjutnya 1 tambah 2, 3. 2 tambah 3, 5. 3 tambah 5, 8. 5 tambah 8, 13. 8 tambah 13, berapa? 21. Nah, untuk selanjutnya ditambah-tambah. Rumus suku ke N pola bilangan Fibonacci yaitu UN sama dengan UN kurang 1 ditambah UN kurang 2. Ingat ya, kalau suku kelima berarti U4 ditambah U3. 2 suku sebelumnya kita jumlahkan. Itulah rumus suku ke N pola bilangan Fibonacci. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke barisan aritmatika dan deret aritmatika, kalian harus tahu dulu istilah-istilahnya. Barisan apa, deret apa. Ya, Ibu akan kasih tahu kalian. Apa itu barisan? Barisan adalah suatu susunan bilangan yang dibentuk menurut suatu urutan tertentu. Susunan. Ya. Apa sih itu deret? Nah, kalau deret itu merupakan penjumlahan suku-suku dari suatu barisan. Jadi dijumlah suku-suku dari suatu barisan, itulah yang disebut deret. Apa itu barisan aritmatika? Barisan aritmatika adalah barisan yang memiliki nilai selisih antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Apa itu deret aritmatika? Deret aritmatika adalah jumlah dari barisan aritmatika yang biasa ditandai dengan tanda plus. Nah, itu istilah-istilahnya sebelum kita masuk ke materi barisan aritmatika. Baik anak-anak Ibu, kita lanjut ke barisan aritmatika. Di sini Ibu akan memberikan contoh. Lihat, contoh pertama. Ada barisan bilangan di sini ya, 2, 5, 8, 11, dan seterusnya. Kalian bisa lihat di sini 2 ke 5, 5 ke 8, 8 ke 11 kira-kira diapain? Ya, ditambah 3. 2 ke 5 ditambah 3, 5 ke 8 ditambah 3, 8 ke 11 ditambah 3, dan seterusnya. Nah, ini dinamakan barisan aritmatika naik karena nilainya selalu naik dan selalu ditambah-tambah-tambah. Nanti kita ke rumusnya, kita bakal tahu.
Kita lanjut contoh kedua. 18, 13, 8, 3. Ayo, siapa yang tahu? Langsung bisa menebak. Dia dikurangi 5. 18 ke 3 dikurangi 5. 13 ke 8 dikurangi 5. 8 ke 3 dikurangi 5, dan seterusnya. Dia dikurang-kurang terus. Ini namanya barisan aritmatika turun, karena bilangannya selalu turun. Nah, inilah rumusnya. Sini ada A tambah B, A tambah 2B, A tambah 3B. Di sini A adalah suku pertamanya. Dilihat rumus suku ke N pola bilangan aritmatika. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Hafalkan ini. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Dengan UN adalah suku ke N, A itu U1, atau kita sebut suku pertama, B pembeda. Nah, pembeda itu boleh positif, boleh juga negatif. Tergantung dia aritmatika naik atau aritmatika turun. Jika dia positif, berarti artinya dia barisan aritmatika naik. Jika dia negatif, barisan aritmatika turun. Kita lanjut ke contoh soal. Kita masuk ke contoh soal. Suku ke-40 dari barisan 7, 5, 3, 1, dan seterusnya adalah, nah, dari bilangan ini kita bisa lihat, oh ini pasti barisan aritmatika turun. Karena bilangannya menurun ya. Nah, kita lihat lagi pembahasan. Kita ambil. Diketahui A sama dengan 7. Ingat, A adalah suku pertama. Ini, 7. B sama dengan negatif 2. Dari mana? Karena 7 ke 5 dikurang 2. Maka pembedanya atau B-nya sama dengan min 2. Apa yang ditanya? Suku ke-40. Yuk kita jawab. Tulis dulu rumusnya. Rumus suku ke N barisan aritmatika adalah UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Suku ke-40 sama dengan 7 ditambah 40, N-nya kita ganti 40, dikurang 1 dikali B. B-nya min 2. Langsung sama dengan 7 tambah 39 ya. 40 kurang 1, 39 dikali negatif 2. 7 tambah 39 dikali negatif 2, negatif 78. Sama dengan negatif 71. Jadi, suku ke-40 barisan aritmatika tersebut adalah negatif 71. Kita masuk ke contoh soal yang kedua ya, dari barisan aritmatika. Ini penerapan barisan aritmatika di kehidupan sehari-hari. Dalam suatu gedung pertunjukan, disusun kursi dengan baris paling depan terdiri dari 12 kursi. Baris kedua berisi 14 kursi. Baris ketiga berisi 16 kursi, dan seterusnya. Banyaknya kursi pada baris ke-20 adalah, yuk kita masuk ke pembahasan. Kita lihat dulu apa saja yang diketahui dari soal tersebut. Diketahui A sama dengan 12, B sama dengan 2. Kenapa? Karena yang paling depan 12. Kenapa bedanya 2? Antara barisan paling depan dengan barisan yang kedua 14. 12 dengan 14 selisihnya 2. Ditanyakan U20. Jawab, jangan lupa kita menuliskan rumus terlebih dahulu agar perhitungannya tidak keliru. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. U20 sama dengan 12, masukkan nilai A-nya, 12 ditambah N-nya 20 dikurang 1 dikali bedanya 2. 12 ditambah 20 dikurang 1 dikali 2. Lanjut, 12 ditambah 20 kurang 1, 19 dikali 2. 12 ditambah 38 sama dengan 50. Jadi banyaknya kursi pada baris ke-20 adalah 50 kursi. Mudah kan? Nah, kalau kalian sudah paham A itu apa, B itu apa, rumus UN dari barisan aritmatika itu apa, mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan soal-soal, walaupun dengan soal cerita sekalipun, insya Allah kalian bisa mengerjakannya. Amin. Lanjut ya. Kita ke deret sekarang. Deret aritmatika. Ini rumusnya.
Deret aritmatika rumus jumlah suku ke N. Jumlah, bukan suku ke N saja, sekarang jumlahnya. Sn sama dengan N per 2 dikali A tambah UN. Atau Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali B. Dengan A adalah suku pertama, B adalah beda, dan Sn adalah jumlah suku ke N. Ini contohnya, diketahui suatu deret aritmatika 3 ditambah 7 ditambah 11 ditambah 15 ditambah dan seterusnya ditambah UN. Nah, itulah yang membedakan deret sama barisan. Kalau barisan hanya dipisahkan oleh koma saja, kalau deret itu ada tanda tambahnya. Tentukan jumlah suku ke-10 deret di atas. Diketahui pada deret di atas, A-nya sama dengan 3, ya, suku pertamanya sama dengan 3. B-nya sama dengan 4, karena 3 ke 7 ditambah 4, maka B sama dengan 4. Dan yang ditanya, N-nya sama dengan 10. Yang ditanya adalah jumlah suku ke-10. Dengan menggunakan rumusnya, jumlah 10 suku pertama, Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali B. Nah, N-nya 10, berarti di sini S10 sama dengan, nih diganti N-nya sama dengan 10, 10 per 2 dikali 2 dikali A, A-nya 3, 2 kali 3 ditambah N-nya 10 tadi kan, 10 dikurang 1, B-nya 4. 5, 10 dibagi 2, 5, dikali 2 kali 3, 6, ditambah 9 dikali 4, 36. 5 dikali 42, 210. Jadi jumlah deret suku ke-10 di atas adalah 210. Mudah. Lanjut. Ini soal ceritanya. 20 pekerja 20 ya, 20 orang berarti. 20 pekerja mendapat upah harian dengan hasil pekerjaannya sebagai berikut. Pekerja 1 mendapatkan Rp12.000. Pekerja kedua mendapatkan Rp12.500. Pekerja 3 mendapatkan Rp13.000. Kalian sudah bisa tebak ini berapa bedanya dari setiap pekerja. Dan seterusnya hingga upah tersebut membentuk deret aritmatika. Jumlah upah satu hari yang harus disiapkan oleh pemberi upah adalah diketahui A-nya 12, B-nya bedanya antara pekerja 1 dengan pekerja 2 adalah Rp500, berarti B-nya 500. Yang ditanya adalah S20, jumlah dari upah yang akan didapat oleh 20 orang pekerja tadi. Nah, rumusnya jangan lupa, Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 kali B. Ingat, Sn sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 dikali B. Tinggal dimasukkan N-nya 20, S20 sama dengan 20 per 2 dikali 2 dikali A, A-nya 12.000, ditambah 20 dikurang 1, B-nya 500. 20 dibagi 2, 10. 2 kali 12.000, 24.000. Ditambah 19 dikali 500. 10 dikali 24.000 ditambah 19 kali 500, 9.500. Kemudian 10 dikali 24.000 ditambah 9.500, 33.500. Maka 10 dikali 33.500 adalah 335.000. Jadi, jumlah upah satu hari yang harus disiapkan oleh pemberi upah adalah 335.000 rupiah. Baiklah anak-anak Ibu, setelah mendengarkan penjelasan materi Ibu tadi, Ibu akan memberikan latihan soalnya. Hanya ada 3 soal, silakan kerjakan di buku latihan, dan jangan lupa materi yang sudah Ibu sampaikan dicatat. Ya, ini latihan soalnya, hanya ada 3 soal.
Selamat mengerjakan, semoga kalian bisa mengerjakan soal ini. Baiklah, bagaimana penjelasan Ibu untuk barisan dan deret aritmatika? Ibu harap kalian semua bisa paham dengan penjelasan yang telah Ibu berikan. Bagi kalian yang kurang paham atau masih ada yang belum mengerti, silakan chat lewat grup kita atau lewat pribadi, bisa chat pribadi kepada Ibu boleh, atau via diskusi grup Facebook kita Soulmate MTS Negeri 7 Batanghari. Anak-anak Ibu sekalian, Ibu berharap kalian tetap menjaga kesehatan, cuci tangan, gunakan masker jika keluar rumah, dan tentunya jaga jarak. Ya, supaya kita bisa terhindar dari virus corona dan virus corona ini bisa berakhir. Oke, Ibu akhiri mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.